Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan murajaah sebuah kitab Nahwu yang berjudul Matan al-Ajrumiyah karangan Syekh As-Sanhaji. Sekedar informasi, kitab Al-Ajrumiyah ini adalah sebuah kitab yang bukan kitab yang begitu tebal. Kitabnya tipis, hanya sekitar 40 halaman, dan isinya membahas tentang ilmu nahwu atau ilmu kaidah bahasa Arab. Baik, saya lanjutkan. Untuk sebelum kita masuki ke inti dari kitab ini, alangkah baiknya kita membicarakan sedikit tentang biografi pengarang kitab ini. Kitab Matan al-Ajrumiyah dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, dan beliau berasal dari beliau memiliki lakab yaitu Ibnu Al-Ajrum. Beliau dilahirkan di kota Fas. Fas ini adalah sebuah kota yang ada di Maroko. Beliau lahir sekitar tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Kitab ini kitabnya kecil, kitabnya sangat tipis, tidak begitu tebal. Baik, meskipun kitab ini tipis dan tidak begitu tebal, tapi kitab ini syarat akan ilmu. Jadi meskipun sangat tipis, tapi ilmunya sangat banyak. Mungkin sebelumnya di antara kalian ada yang pernah belajar atau membaca kitab ini, Al-Matan al-Ajrumiyah. Biasanya di pondok-pondok salaf itu pasti diajarkan kitab ini. Saya bacakan sedikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila muallif hadzal kitab, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu pembukaannya. Jadi yang dibahas pertama dalam kitab ini adalah al-kalamu. Jadi kitab karangan beliau ini langsung ke bagian al-kalamu. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi langsung di sini dijelaskan pengertian kalam menurut Syekh As-Sanhaji. Beliau dikenal dengan nama Syekh As-Sanhaji atau biasa disebut dengan Ibnu Al-Ajrum. Ya. Ini di sini kita hanya murajaah sama-sama. Jadi saya juga kembali murajaah kitab ini karena kebetulan saya dulu pernah mempelajarinya. Jadi kita murajaah kitab ini. Kitab ini mempelajari ilmu nahwu atau ilmu qawaid. Dan kitab ini sebetulnya sangat ringan sekali. Hanya cuma isinya untuk kitab ini isinya itu lebih kebanyakan kepada teori.
Jadi contohnya saja dia langsung menjelaskan kalam itu apa. Nah, nanti kita berikan contoh-contohnya. Jadi di sini ada, tadi sudah saya sedikit bacakan, yaitu yang pertama ada al-kalam. Al-kalam pengertiannya menurut Syekh As-Sanhaji itu terbagi ada 4, yaitu pengertian al-kalam di sini. Kita bicara dulu istilah al-kalam di sini sesuai dari pengertian yang akan kita sebutkan nanti. Yang pertama ada al-lafzu. Lalu yang kedua ada al-murakkabu. Lalu selanjutnya ada al-mufidu. Dan yang keempat ada namanya bil wad'i. Jelas ya gambarnya, tulisannya juga jelas ya, semoga terlihat jelas. Oke, kita lanjutkan. Al-kalam, seperti yang kita tahu, istilah kalam ada banyak makna, tapi yang dimaksud Syekh As-Sanhaji di sini atau pengarang kitab Matan Al-Ajrumiyah di sini adalah yang pertama itu al-lafz. Jadi kalam itu adalah sebuah lafaz. Lafaz yang di sini apa yang disebut lafaz? Lafaz itu adalah bunyi. Jadi kita bisa maknai lafaz di sini adalah as-saut. As-saut, bunyi. Nah, tapi bunyi apa yang dimaksud? Bunyi. Jadi kalau misalnya tidak berbentuk bunyi, maka syarat pengertian kalam itu tidak masuk di sini. Jadi yang pertama adalah al-lafz atau as-saut, itu bunyi. Nah, bunyinya bunyi apa? Nah, kalau misalnya kita sebut kayak misalnya kucing, meow-meow, itu juga bunyi. Nah, sedangkan di sini beda. Al-lafz di sini dia ada spesifik, yaitu bunyi dari al-huruf atau huruf hijaiyah. Semoga terlihat ya. Jadi bunyi, supaya menjadi sebuah kalam, dia adalah bunyi karena huruf hijai itu ada bunyinya. Jadi ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan lafaz atau hasil dari kita membuat sebuah huruf itu tadi. Contohnya seperti kata al-qalamu. Al-qalamu. Nah, ketika kita menyebutkan, supaya terlihat al-qalamu. Nah, apakah al-qalamu ini terdengar bunyinya? Al-qalamu. Jika ada terdengar bunyinya, maka ini disebut dengan lafaz. Al-lafz. Jadi kalau misalnya tidak terdengar bunyinya, misalnya ini semuanya kita sukunkan, nggak bisa terbaca, maka ini tidak bisa kita sebut lafaz. Tapi ketika kita bisa membunyikan huruf alif, lam, qaf, lam, dan mim lagi di sini, kemudian kita baca al-qalamu, maka ini yang disebut lafaz menurut Syekh As-Sanhaji. Jadi ini yang pertama kalam dulu. Maksudnya yang pertama kalam yang disebutkan oleh Syekh As-Sanhaji atau pengarang kitab Matan Al-Ajrumiyah adalah lafaz dulu. Jadi harus ada lafaznya. Lafaznya yaitu contohnya misalnya kata al-qalamu. Contoh lain banyak, ada al-kitabu, ada at-talibu, al-mudarrisu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan syarat yang kedua atau definisi kedua dari al-kalam menurut sang syekh, yaitu al-murakkab. Nah, apa pengertian al-murakkab di sini? Oke, al-murakkab ya tadi sesuai ya. Al-kalam itu dimulai dengan lafaz, karena yang kita ketahui kalam itu adalah perkataan ya, secara makna dasarnya ya, kalam itu perkataan atau ucapan.
Makanya pasti ada lafaznya. Ketika kita mengatakan sesuatu maka keluar lafaz. Lalu apa yang disebut dengan murakkab di sini? Nah, murakkab artinya tersusun. Tersusun. Beberapa kitab syarah dari Matan Al-Ajrumiyah mengatakan adalah tersusun kata atau lafaz. Lafaz ini tadi lafaznya murakkab. Lafaznya murakkab berarti lafaznya itu terdiri dari beberapa. Nah, beberapa di sini minimal 2, terdiri dari 2 lafaz. Misalnya kata al-qalamu, al-qalamu, kita tambah jadidun. Al-qalamu jadidun. Kira-kira ada berapa, bukan hanya terdiri dari 1 kata lagi ya, sudah ada terdiri dari 2 kata, yaitu al-qalamu jadidun. Ini yang disebut dengan murakkab menurut beberapa syarah dari kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Nah, itu tadi. Jadi ada yang pertama itu lafaz. Lafaz itu pasti yang kita lafazkan. Kemudian selanjutnya ada al-murakkab, tersusun. Tersusun dari 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya ada syaratnya atau definisi dari kalam yang dimaksud oleh pengarang di sini adalah al-mufidu. Secara bahasa, mufid artinya bermanfaat, berfaedah. Nah, lalu apa yang dimaksud berfaedah di sini dalam kalam? Berfaedah di sini adalah lafal yang ini kita gabung dulu ya, sebelum kita lanjutkan ke yang mufid. Lafaz yang tersusun tadi bisa difahami. Lafaz yang tersusun tadi bisa difahami. Karena itu disebut dengan mufid, karena dia bisa difahami. Nah, lalu bagaimana yang maksud bisa difahami itu? Bisa difahami itu ketika saya menyampaikan al-qalamu jadidun kepada lawan bicara saya, ketika saya ingin mengatakan bahwa sebuah informasi pulpen itu baru, kira-kira itu bisa difahami atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan mufid. Jadi mufid itu dia kalimatnya menjadi jelas. Kalimatnya menjadi jelas, itu namanya mufid. Jadi bisa difahami. Nah, contoh lain misalnya di sini ketika saya membuat al-qalamu al-jadidu, itu juga murakkab, termasuk murakkab. Al-qalamu al-jadidu. Di sini saya tuliskan ya. Ya. Mohon maaf tulisannya, semoga bisa terbaca. Al-qalamu, ya, al-qalamu al-jadidu. Nah, ini bisa disebut murakkab juga, nggak salah. Nah, tapi murakkab yang di sini belum bisa disebut al-mufid. Kenapa? Karena ketika kita maksudkan di sini al-qalamu al-jadidu, ini perlu ada penjelasan lain lagi. Pulpen yang baru apa? Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat dia menjadi mufid, maka kita harus melengkapi kalimat tersebut, karena ini belum menjadi sebuah dan kita belum bisa mengatakan ini bahwa ini namanya kalam, karena definisinya masih belum lengkap. Jadi hanya al-qalamu al-jadidu meskipun dia murakkab. Jadi yang namanya kalam itu dia harus 4 komponen atau 4 definisinya harus lengkap. Nah, yang pertama al-qalam, kalau yang di atas al-qalamu jadidun, ini adalah kata yang mufid. Kenapa? Karena ini yang pertama itu bisa kita sebut ya dalam bahasa Indonesia, istilahnya dia adalah subjek. Lalu yang kedua predikat. Dalam bahasa Indonesia sebuah kalimat dikatakan sempurna ketika terdiri dari subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian, ada istilahnya, ada yang namanya mubtada dan khabar, ada yang namanya fa'il dan fa'il, itu minimalnya. Jadi minimal
sebuah kalimat itu disebut sempurna, kalau dalam bahasa Arab itu nanti namanya jumlah, kalimat jumlah. Nah, itu minimal terdiri dari dua kata, entah itu terdiri dari mubtada dan khabar atau terdiri dari fa'il dan fa'il. Nah, kalau yang ada tertulis di sini al-qalamu jadidun, ini adalah mubtada dan khabar. Nah, lalu yang di bawah bagaimana? Al-qalamu al-jadidu. Al-qalamu al-jadidu di sini tidak terdiri dari mubtada dan khabar. Dan kalimatnya juga masih belum jelas karena mubtada perlu khabar. Nah, jadi supaya jelas gimana caranya al-qalamu al-jadidu kita tambahkan lagi, berarti kalau ingin kita membuat dia menjadi kalimat sempurna, yaitu apa? Misalnya al-qalamu al-jadidu, pulpen baru itu misalnya murah, rahis. Nah, kayak gitu. Jadi kelihatan ya, semoga kelihatan. Jadi al-qalamu al-jadidu rahis. Pulpen yang baru itu murah. Nah, kayak gitu. Terus, nah, setelah kayak gini kalimatnya baru bisa kita sebut ini adalah mufid atau al-mufidu. Jadi yang pertama dia harus terdiri dari sebuah lafaz. Lafaz yang ada huruf hijaiyah di dalamnya, itu disebut dengan al-lafz ya sini. Yang menurut pengertian dari Syekh As-Sanhaji atau beberapa pensyarah menjelaskan demikian. Nah, untuk definisi terakhir itu ada disebutkan bil wad'i. Bil wad'i. Apa sih yang disebutkan bil wad'i? Nah, bil wad'i di sini adalah dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah bil lughatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Ya, terlihat ya. Nah, bil lughatil arabiyyah. Jadi, yang disebut kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun dan memberikan makna. Mufid bisa kita sebut memberikan makna atau bisa difahami dalam bahasa Arab. Jadi, al-kalam yang di sini, al-kalam di sini kita nggak usah artikan dia adalah sebuah perkataan, tapi istilah dalam ilmu nahwu adalah namanya al-kalam. Al-kalam yaitu al-lafzu. Al-lafzu yaitu yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau as-saut kan ini masih umum. Istilah as-saut bisa menjadi bunyi yang kayak misalnya ada bunyi kucing, bunyi anjing, bunyi hewan atau bunyi gelas, kaca dan lain sebagainya. Kalau ini. Nah, tapi kalau sudah al-lafzu yang di sini spesifik yaitu bunyi yang tersusun dari huruf hijaiyah. Nah, bagaimana kalau misalnya bunyi yang tersusun dari huruf vokal dan konsonan bahasa Indonesia? Maka tidak termasuk bagian dari al-lafz. Jadi ketika kita menyebutkan bahasa Indonesia misalnya ibu, apakah itu termasuk bagian dari lafz? Secara definisi dari kalam yang disebutkan oleh muallif itu tidak masuk di sini. Jadi al-lafz ini syaratnya adalah harus menggunakan huruf hijaiyah. Minimal kan huruf hijaiyah ada yang satu huruf pun bermakna. Contohnya apa? Waw, wa artinya dan. Ada juga yang fa artinya banyak, ada bisa maka, bisa kemudian dan lain sebagainya, tergantung fungsinya. Terus ada yang ini yang satu huruf ya, ada juga yang lam dan lain sebagainya untuk yang satu huruf. Nah, kemudian kita pindah lagi ke definisi selanjutnya, yaitu yang sudah tadi menggunakan huruf hijaiyah, yaitu al-murakkab. Al-murakkab yaitu yang tersusun. Nah, kalau hanya yang tersusun, yang ini contohnya bisa ini al-qalamu al-jadidu, itu juga tersusun. Sebetulnya tersusun itu terdiri dari beberapa kata. Jadi yang dimaksud terdiri dari beberapa kata di sini adalah beberapa kata dalam bahasa Arab. Ya,
karena tadi ketentuan di akhir bil wad'i. Jadi semuanya kita kembalikan dalam bahasa Arab. Al-lafz dia berbahasa Arab. Al-murakkab berbahasa Arab. Al-mufid kalimatnya sempurna dalam bahasa Arab. Dan bil wad'i, yang disebut bil wad'i adalah ketentuannya menggunakan bahasa Arab. Dan itulah definisi dari al-kalam pada kitab Matan al-Ajurumiyah. Oke, kita sampai sini dulu. Mungkin untuk pertama kita cukup tahu definisi kalam dulu. Oke, sebagian saya hapus ya. Oke. Contohnya, ini contohnya. Jadi kita buat contoh baru di sini ada qara'a at-talibu al-kitabah. Nah, apakah ini termasuk dari kalam? Lalu kita buat misalnya di sini kita pakai bahasa Indonesia aja. Murid itu membaca buku. Nah, yang mana dari dua kalimat ini, yang di atas dan yang di bawah, yang termasuk dari kalam? Apakah murid itu membaca buku juga termasuk bagian dari kalam? Tidak. Kenapa tidak? Kita lihat definisi kalam yang sudah kita sebutkan tadi. Apa yang sudah kita sebutkan, yaitu al-lafz bil hurufil hija'i. Lafaz menggunakan huruf hijaiyah. Lalu murid itu membaca buku. Apakah dia menggunakan huruf hijaiyah? Tidak. Karena tidak menggunakan huruf hijaiyah, maka dia tidak termasuk bagian dari lafz yang disebutkan sebagai definisi kalam. Selanjutnya, murakkab. Murid itu membaca buku. Murakkab termasuk nggak? Kira-kira dia terdiri dari beberapa kata. Oh ya, dia ternyata terdiri dari beberapa kata. Oke, berarti dia termasuk bagian murakkab. Selanjutnya, al-mufidu. Al-mufidu di sini kalimatnya sempurna. Nah, murid yang di atas kan qara'a at-talibu al-kitabah. Yang di bawah murid itu membaca buku. Apakah dia termasuk kalimat sempurna? Iya, dia juga termasuk kalimat sempurna. Nah, apakah ini bisa disebut kalam? Kita lihat lagi peraturan terakhir, bil wad'i, dengan bahasa Arab. Oh, ternyata dia bukan bahasa Arab, jadi dia tidak memenuhi syarat sebagai kalam. Jadi yang di bawah tidak bisa disebut kalam. Yang disebut kalam adalah bagian qara'a at-talibu al-kitabah. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang kita hari ini. Jadi insya Allah di kesempatan akan datang kita akan bahas lagi tentang adab pembagiannya. Jadi kalam tadi kita baru membicarakan tentang definisi kalam, dan nanti insya Allah di selanjutnya akan membahas tentang pembagiannya. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Iktafaina bihadza. Syukran ala husni ihtimamikum wa ma'dziratan idza akhta'tu. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.